Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Bersyukur saat ini kita dapat kembali dalam ibadah bersama dan saatnya kita akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan mengumpulkan kami kembali dalam ibadah minggu secara virtual dari rumah kami masing-masing. Kami boleh menyatukan hati terarah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sapalah kami melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami disegarkan kembali dan kami dapat menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Kami mohon Roh Tuhan menuntun kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, maka raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, pada hari ulang tahun Indonesia kemarin bulan Agustus, yaitu yang ke-75, Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Mahaputra Naraya kepada 2 orang tokoh politik. Ya pasti Bapak Ibu tahu. 2 tokoh politik ini biasa nyinyir. Ketika Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada mereka, pro dan kontra ada.
Saya tidak akan bicara tentang politik, tetapi saya ingin mengatakan bahwa seringkali dalam pikiran kita, kita hanya memberi penghargaan kepada yang baik-baik saja. Beasiswa diberikan kepada mereka yang berprestasi. Bintang-bintang jasa diberikan mereka pada yang berjasa. Hadiah diberikan pada mereka yang menang, yang teladan. Ya, itulah di dunia ini. Memang sih Presiden juga memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tapi ini hanya pengurangan hukuman. Dalam pikiran kita penghargaan selalu diberikan kepada mereka-mereka yang berlaku baik. Sehingga bagi mereka yang tidak berlaku baik, ya sebaliknya hukuman yang diberikan. Apalagi ini soal mereka yang sudah bersalah. Pada bacaan kita membaca bagaimana Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku ya ketika dia berbuat dosa terhadap aku?" Ada kesalahan yang dilakukan saudaranya, berapa kali dia harus mengampuninya? 7 kali? Yesus katakan bukan. Tetapi 70 kali 7. 70 kali 7 untuk melakukan pengampunan itu. Artinya apa? Dalam pikiran Petrus, pengampunan dosa itu ukurannya ya kesalahan diampuni berapa kali. Ukurannya hanya ukuran tentang soal angka. Tetapi bagi Allah kita, bagi Yesus, pengampunan ini bukan soal peristiwa dan angka selesai. Tetapi pengampunan itu tiada batasnya. Tidak terukur jumlahnya. Pengampunan tidak terukur jumlahnya, tidak terbatas. Itulah pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Pengampunan yang Allah kerjakan bagi kita. Nah, kemudian Yesus dalam bacaan ini memberikan sebuah perumpamaan. Jadi ketika pertanyaan Petrus kepadanya, Yesus kemudian memberikan perumpamaan untuk menjawab. Ada seorang hamba yang berutang kepada raja. Hutangnya adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta. Talenta itu hitungan yang saat itu besar. Jadi satuan besar itu talenta. Dan 10.000 itu angka yang saat itu bisa dikatakan besar sekali. Karena dia tidak bisa membayar hutang. Si hamba itu mendapat pengampunan, dapat belas kasihan dari tuannya. Sebaliknya kalau kita membaca pada ayat 28, tetapi ada kata tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Jadi kalau talenta dibandingkan dinar itu besar sekali bandingannya. Dinar itu angka terkecil, satuan terkecil. Sedangkan talenta adalah satuan terbesar. 100 tetapi 100 dinar. Dengan 100 dinar dia bisa kemudian mencekik kawannya. Sementara dia sudah mendapat kebebasan dari 1.000 talenta. Bandingan yang luar biasa yang ingin ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada saya dan kita semua. Sehingga ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Duh, bagaimana ya? Kalau kita sudah dizolimi,
kalau kita sudah dijahati, kalau kita sudah ditipu, kalau kita sudah mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik, kalau kita sudah dianiaya, bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau kita sudah dibuat sakit hati berulang-ulang oleh saudara kita, bagaimana kita bisa mengampuni? Pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi pengampunan itu menunjukkan tindakan Allah. Pengampunan menunjukkan pada penghargaan kepada kehidupan. Pengampunan itu menunjukkan penghargaan pada kehidupan. Kita baca tadi ya, bagaimana si Tuan kemudian memberi kesempatan kepada hambanya. Tapi sebaliknya, ketika hamba itu mendapat belas kasihan, dia tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Yang ada adalah keinginan untuk balas dendam. Ini yang menjadi soal. Ketika tidak terjadi pengampunan, yang ada adalah keinginan untuk balas dendam. Keinginan untuk membalas lebih kejam lagi barangkali, untuk memperhitungkan apa yang sudah kita terima. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, pengampunan kalau dilakukan akan mendatangkan upaya kehidupan yang baru. Pengampunan itu menciptakan kehidupan yang baru. Dan ini yang Allah kehendaki kita kerjakan tiap-tiap waktu. Bukankah di dalam setiap hari Minggu kita senantiasa mengakui dosa kita? Dan kemudian kita mendengar kembali berita anugerah. Dan bukankah setiap saat ketika kita menyampaikan doa Bapa kami, kita juga diingatkan untuk mengampuni? Atau sebenarnya kita berdoa untuk berilah kami, ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah sudah benar-benar kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Ya, saya sempat berdoa Bapa kami dengan mengatakan, ampunilah kami seperti kami berusaha untuk mengampuni orang lain. Ditambah kata berusaha. Ya enggak bisa juga, itu bukan ajaran Yesus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tema minggu ini diampuni untuk mengampuni. Sebagai orang percaya kita telah diampuni. Ya, setiap hari Minggu kita diingatkan untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan. Agar kita terus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan pada penghargaan atas kehidupan ini. Supaya kita menghargai kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Memang luka batin itu sulit. Trauma itu tidak mudah. Kita pernah disakiti, trauma. Lebih baik saya menghindar. Biasanya begitu ya. Kalaupun saya tidak membalas dendam, saya menghindar. Bagaimana kehidupan akan tercipta lagi kalau kita terus menghindar? Bagaimana masalah akan selesai kalau kita terus menghindar? Bagaimana kita mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan kalau kita terus menghindar ataupun kita ya sudah, saya tidak lagi bisa mengampuni. Pengampunan adalah cara kita untuk menunjukkan kasih Tuhan. Pengampunan adalah cara kita untuk menunjukkan kasih Tuhan. Bukankah kita sudah menerima pengampunan itu?
Bapak Ibu, dengan kita belajar untuk mengampuni, kita diajar untuk berpikir positif senantiasa. Kita diajak untuk terus belajar melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah ketidakbaikan yang terjadi. Ya, dalam pengampunan memang tetap ada hukuman. Bukan berarti tidak sama sekali, tetap ada. Tetapi bagaimana kita melihat hukuman itu sebagai sebuah kesempatan untuk menata hidup kembali. Di dalam pengampunan kita akan mendapat kesempatan untuk menata hati kita, menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Mengampuni bukan berarti kita melupakan dan setuju pada perbuatan-perbuatannya. Allah tidak demikian. Ya, dia mengampuni manusia. Tetapi dia juga memberikan petunjuk kehidupan baru di dalam anugerah yang dia nyatakan. Mengampuni adalah cara kita untuk menunjukkan kasih Tuhan sehingga orang lain merasakan kasih itu. Ya, si hamba tadi ketika mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghapusan segala hutang-hutangnya, seharusnya dia juga dapat melakukan itu bagi temannya. Tetapi tidak. Kadang-kadang memang sulit untuk melakukan. Perasaan dendam itu membuat kita ingin terus-menerus menguasai diri kita dan ingin membalas. Rasa trauma, rasa sakit hati yang akan menguasai kita bukan lagi menghadirkan kehidupan yang sehat, tetapi menghadirkan kehidupan dan sakit hati yang terus-menerus. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah telah mengampuni kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita sebagai manusia untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Bagaimana dia tidak lagi mengingat akan dosa-dosa kita. Yesus mendapat perlakuan yang tidak adil. Yesus mendapat perlakuan yang sangat mengecewakan. Murid-muridnya mengalami trauma, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk menunjukkan kasih setia Allah kepada manusia. Sakit hati dan trauma tidak membuat mereka kemudian diam dan tidak berarti, tetapi membuat mereka bertumbuh untuk terus memberitakan tentang kasih itu. Kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita coba terus-menerus untuk mengampuni. Terlebih di saat-saat kita melihat orang-orang lain ada di dalam kehilangan harapan seperti ini. Orang yang ada di dalam kehilangan harapan karena pandemi ini membuat pikiran-pikiran negatif seringkali muncul. Ini menjadi kesempatan untuk kita menghadirkan harapan ketika kita memberi pengampunan. Ketika kita menyapa dan memperbaiki kembali tali silaturahmi, kalau dipakai bahasa saudara-saudara kita. Kita menyambung kembali tali persaudaraan, mendoakan, menyapa bersama-sama dalam persekutuan. Sakit hati itu tidak hilang. Tetapi sukacita itu datang ketika kita melakukan pengampunan. Mengampuni berarti kita membuka kehidupan baru, kita membuka relasi yang baru. Kita membuka cakrawala pikiran baru bahwa kita tidak suka dengan perbuatannya, tetapi kita tetap menerima dia sebagai bagian dalam persekutuan.
Dengan mengampuni, kita akan meringankan beban hati kita. Karena tidak ada lagi beban. Dengan mengampuni, kita membuka lebar-lebar hati kita untuk sebuah kehidupan bagi orang lain. Yesus sudah mengampuni, kita sudah diampuni. Mari kita terus berusaha untuk melakukan pengampunan kepada mereka yang pernah menyakiti hati kita. Kita akan diringankan segala beban hidup kita bila kita bersedia menerima satu dengan yang lain. Dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan bergereja. Apa artinya kita berdoa, doa Bapa kami, kalau kita tidak pernah berusaha untuk mengampuni? Mengampuni bukan berarti ya sudahlah. Tidak. Mengampuni berarti menerima juga, membuka komunikasi dengan mereka yang membuat sakit hati pada kita. Tuhan akan menolong kita untuk terus berusaha mengampuni dan melakukan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih Tuhan, karena mengampuni adalah kasih Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, silakan mengampuni orang lain. Amin. Kita menyampaikan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami telah merasakan kasih-Mu. Engkau telah mengampuni kami. Segala dosa-dosa kami tidak lagi Tuhan perhitungkan. Tolonglah kami agar kami tidak lagi mengingat-ingat kesalahan saudara-saudara kami. Tidak lagi mengingat kesalahan orang-orang di sekeliling kami. Tetapi biarlah kami terus mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami. Sehingga kami mampu membangun kembali cakrawala kehidupan baru di antara kami. Kami sadar di dalam keluarga kami saling menyakiti. Dalam persekutuan kami pun seringkali dikecewakan. Tetapi bersama Allah kami merasakan kuasa-Mu hadir dalam hidup kami, mengampuni kami. Ajar kami untuk tidak menghitung-hitung lagi kesalahan dan pengampunan kami, karena kasih-Mu tidak pernah terhitung pada kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami. Ketika bangsa kami ada di dalam pandemi ini, kami semakin ada di dalam kekhawatiran, ketakutan karena lingkungan kami, karena situasi ini. Bahkan juga karena tekanan-tekanan dampak dari pandemi ini. Tolonglah pemerintah kami Bapa agar mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi, agar segera dapat mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Hikmat Tuhan menolong kami sebagai masyarakat untuk terus hidup berdisiplin. Karena itu tanda kami bersyukur dan menghargai orang lain. Kami mendoakan para medis, dokter, perawat, mereka yang di laboratorium, mereka yang ada di farmasi. Kesehatan Tuhan tambahkan pada mereka, sehingga mereka mampu melayani kami semua, para pasien-pasien, dan juga upaya-upaya untuk dapat segera menyelesaikan uji coba vaksin yang telah ditemukan. Kami berdoa Bapa untuk upaya-upaya perbaikan ekonomi. Untuk kehidupan kami, biarlah kami terus dapat menata kehidupan di tengah-tengah segala kesulitan ini. Hikmat Tuhan menolong kami untuk dapat mengatur berkat-berkat Tuhan yang ada pada kami. Untuk terus berbagi dengan mereka yang ada di dalam kesulitannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk aparat-aparat pemerintahan kami, mereka sebagai kepolisian maupun tentara,
maupun kelompok-kelompok masyarakat. Biarlah kami pun juga dapat bahu-membahu dalam mengatasi pandemi serta dampak-dampaknya. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu, kiranya kehadiran kami juga mampu untuk dapat menolong, meredakan situasi dalam segala kesulitan-kesulitannya. Biarlah kami hadir memberi pengharapan di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang kami kerjakan di Pok Kelapa Gading. Kami bersyukur dalam segala keterbatasan kami, Tuhan terus menolong kami agar kami dapat menyapa jemaat di dalam segala keterbatasan ini. Berkatilah upaya kami. Berkati Pak Rudi, tim peribadahan yang terus menolong kami mengupayakan pelayanan-pelayanan untuk hadir di tengah-tengah jemaat di rumah masing-masing. Tuhan juga menolong seluruh jemaat di dalam pergumulannya saat ini, menambahkan kesehatan kepada kami semua, menopang kami dalam segala pengharapan kami, sehingga dalam keluarga kami masing-masing kami dapat menolong satu dengan yang lain. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Angelina Maria Laromunde Takumangsang, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompas, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Ibu Yuni dan Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Aniri Hite, demikian juga untuk Bapak Pendeta Rap-Rap. Padamu kami membawa saudara-saudara kami ini. Tambahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, karena mereka dalam lansia dan masih ada di dalam perawatan, kesehatan mereka terganggu. Tuhan, biarlah kasih setiamu sendiri yang terus bersama-sama dengan kekasih-kekasihmu ini. Kami pun bersyukur ya Tuhan bersama dengan kekasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia. Bapak Yakob Pertuah, anak Adel Brian Bilalo, anak Misael Tohata, anak Sandi Tamarindang, Bapak Ronald Newton, Ibu Citra Lengkong, Ibu Elis Sularman, anak Stefani Tamarindang, anak Jaden Worotikan, anak Rizky Ezekiel. Padamu kiranya syukur mereka naikkan dan berkat Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga mendoakan anak-anak kami Bapa dalam pendidikan mereka masing-masing. Mereka ada yang jauh dari kami, mereka ada yang dekat dengan kami. Tapi mereka saat ini pun terbatas dalam segala aktivitasnya. Kuasa kasih Tuhan menaungi anak-anak kami, menyiapkan masa depan bagi mereka, dan menuntun mereka ada dalam ketekunan menjemput masa depannya. Kami mendoakan anak-anak kami yang rindu mendapatkan pekerjaan tetap, warga jemaat yang harus mencari pekerjaan kembali. Ya Tuhan, bukalah pintu berkat bagi jemaat-jemaat-Mu yang demikian. Berkati setiap usaha-usaha yang kami kerjakan, tolonglah kami. Kami pun juga mendoakan keluarga-keluarga dalam jemaat kami, keluarga Yandri Elipas Kilei, keluarga Audi Seroh, keluarga Yanuar Makabori, keluarga Misa Sopian Manurung, keluarga Ramos Yagian. Setiap keluarga ini memiliki pergumulannya, hadirlah dalam keluarga yang mereka bangun. Tolonglah mereka Bapa. Kami akan kembali dalam kehidupan kami, menjalani aktivitas-aktivitas kami. Minggu baru di hadapan kami menantikan berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk terus dapat mensyukuri berkat dan juga mengelola berkat-berkat itu. Menopang kehidupan kami Bapa dan terus bersama dengan kami. Doa ini Bapa
akan kami tutup dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Mengampuni, Mengampuni, dan kita bersama-sama kemudian akan menerima berkat. Jemaat Tuhan, mari kita kembali, kita melakukan aktivitas-aktivitas kita sambil mengingat untuk terus berusaha mengampuni orang lain, karena kita telah diampuni dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertaimu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.